Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Fajar dalam video pembelajaran. Masih lanjutan dari kegiatan pembelajaran kemarin. Kali ini kita masuk ke dalam kegiatan pembelajaran kedua, tepatnya pertemuan tiga. Pada kegiatan pembelajaran satu, kita sudah mempelajari apa itu biodiversitas, pengertiannya, kemudian kelompok-kelompok atau level dalam biodiversitas, ya, juga nilai tidak langsung dari biodiversitas, yaitu nilai budaya, khususnya nilai spiritual. Nah, pada kegiatan pembelajaran kedua ini, ya, kita akan mempelajari biodiversitas dan pertanian tradisional. Ini eh, tema utamanya, ya. Mengapa, ya? Karena di Desa Sumowari itu juga terdapat pengetahuan adat tentang pembuatan gula kelapa. Jadi itu nanti kita akan bahas tentang nilai langsung dari universitas. Kalau kemarin nilai tidak langsungnya, ya, sekarang nilai langsungnya karena pertanian itu kan langsung dimanfaatkan dan bahkan untuk produksi. Ya. Nah, ini ada gambar ya tentang siapa pernah makan ini ya, minum atau makan ya. Minumnya minum dawet ireng, ya. Dawet khas Purworejo ya. Mungkin bagi siswa-siswa yang dari luar Purworejo bisa mencicipi. Dawet itu kan terbuat dari apa ya, eh, tepung ya, tepung yang dibuat ya jadi mengental ya. Kemudian setelah itu dikasih santan dan juruh. Nah, juruh itu apa toh? Juruh itu kan sebenarnya gula, gula Jawa ya. Nah, gula Jawa itu dari mana ya? Ada yang bisa dari pohon aren, ada yang bisa dari pohon kelapa. Yang digunakan biasanya dari pohon kelapa. Nah, di Desa Sumowari ya, itu juga ada proses pembuatan gula kelapa atau kalau bisa disebut dengan damel gendis klopo. Ya, damel itu membuat gendis itu gula kelapa yang kelapa. Pembuatannya tidak mudah dan butuh waktu dan kesabaran. Pembuatan gula ini diturunkan turun-temurun oleh orang tuanya, nenek moyangnya, gitu ya, dan beberapa bahkan dari warga sekitar. Ini yang disebut sebagai indigenous knowledge. Kemarin kita belajar tentang uborambe, itu juga indigenous knowledge karena pengetahuan penggunaan uborambe itu kan dari nenek moyang ya. Di buku cetak biologi di seluruh Indonesia itu tidak menjelaskan itu, tetapi pengetahuan itu ada sebelum buku cetak itu dibuat. Ya. Dari mana? Ya dari nenek moyang. Ya. Dan itu tidak dituliskan. Nah, jadi itu ciri khas dari pengetahuan adat itu, dia diucapkan dalam bentuk tulisan. Nah, kita ingin belajar ini sekarang ya, supaya pengetahuan adat itu tidak musnah. Jadi apa yang dipelajari? Yang pertama tentang faktor aktivitas manusia yang menyebabkan hilangnya biodiversitas. Jadi sebelum kita belajar nilai langsung dari biodiversitas, kita melanjutkan faktor aktivitas yang bisa menghilangkan biodiversitas. Kalau kemarin kan faktor ekologi ya, faktor ekologinya itu bisa bencana alam ya, kerusakan habitat ya, dan sebagainya. Sekarang dari aktivitas manusia ya. Kemudian isu yang berkaitan dengan biodiversitas ya, kemudian nilai langsung dari biodiversitas itu untuk konsumsi dan produksi. Ya, jadi biodiversitas itu bisa langsung ada beberapa tumbuhan atau hewan bisa kita konsumsi dan kita bisa produksi seperti gula tadi. Ya. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan biodiversitas dan tindakan terhadap biodiversitas. Untuk materi prasyaratnya silakan kalian pelajari ya, dengan menulis centang atau memindahkannya di dalam buku jurnal biologi harian. Kalian punya buku ya. Wah, ini bisa kalian sebagai apa ya, pengetahuan sebelumnya. Nah, nanti kalau sudah selesai bisa buka di panduan jawaban halaman terakhir dari modul sehingga kalian terbiasa untuk mengkonfirmasi kebenaran dari yang sudah kalian kerjakan. Kalau kemarin faktor ekologinya, kerusakan habitatnya mungkin karena bencana alam ya, kerusakan habitat itu juga bisa karena aktivitas manusia. Jadi
Di sini ada, saya sebutkan ada lima, lima faktor aktivitas yang menyebabkan hilangnya biodiversitas. Yang pertama, perusakan habitat. Jadi selain kerusakan alami karena bencana alam ya, alam itu juga karena manusia. Misalnya ya, eh, di hutan ya, orang hutan itu kehidupannya terancam karena apa? Kerusakan habitat akibat penebangan pohon di hutan yang tidak bertanggung jawab, atau penggunaan lahan yang ada di hutan. Jadi membuka lahan di hutan misalnya untuk kebun kelapa sawit dan sebagainya yang tidak sesuai izin ya, itu merusak habitat sehingga apa? Fauna-fauna atau flora-flora yang memang harusnya hidup di situ itu hilang dan bahkan bisa punah. Itu aktivitas manusia yang pertama. Yang kedua, introduksi spesies. Introduksi spesies itu juga dilakukan oleh manusia ya. Jadi mendatangkan spesies yang bukan asli di daerah itu. Untuk apa? Ya biasanya untuk pengendalian hama dan sebagainya atau hal-hal yang lain. Nah, sayangnya spesies itu menjadi namanya invasif ya. Jadi makin banyak ya, dan bahkan mengancam spesies asli ya. Contoh misalnya eceng gondok yang ada di Rawakan, dan itu eceng gondok kan bukan spesies asli di Jawa Tengah ya misalnya. Atau spesies Indonesia dibawa ke negara lain, atau di Pulau X ya dibawa ke Pulau Y ya. Dan di sana berkembang biak menjadi banyak, dan bahkan bisa, kalau spesies yang asli di pulau tersebut tidak bisa bertahan hidup, menjadi punah. Nah itu bisa menghilangkan biodiversitasnya, burukannya di situ ya. Kemudian pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi ya, manusia semakin banyak ya. Contohnya, akibatnya manusia semakin banyak itu menyebabkan apa? Urbanisasi. Urbanisasi itu perpindahan dari desa ke kota, itu juga bisa ya. Kemudian karena di kota itu lebih banyak kan pertumbuhan ekonominya juga ya. Industrialisasi. Jadi misalnya industri di kota udah perlu ditaruh di desa ya. Di situ yang tadinya hutan, alam ya, menjadi penuh polusi. Kemudian meningkatnya permintaan energi ya, semakin banyak manusia kan permintaan kebutuhan hidupnya semakin banyak ya. Bisa melalui biodiversitasnya tumbuhan, hewan ya. Bila tidak bertanggung jawab atau semakin banyak, itu menyebabkan ekosistemnya jadi rusak ya. Biodiversitasnya jadi hilang. Jadi biodiversitas dan ekosistem itu menjadi satu kesatuan. Ya tadi polusi. Polusi itu selain karena faktor alam, misalnya gunung meletus, itu kan juga polusi ya udara. Tapi sebagian besar itu juga karena manusia. Ya. Polusi, ada polusi air, misalnya membuang limbah deterjen, ada polusi tanah, ya, sampah itu kan juga polusi udara, bahan bakar kendaraan, ya, itu juga sebuah polusi. Nah, di desa Sumungari itu masih jauh dari polusi. Kita bisa contoh indikator ya, bioindikator yang dapat menjadi tolak ukur bahwa sebuah daerah itu masih bebas dari polusi itu biasanya kita jumpai lichen atau lumut kerak ya. Lichen itu bukan sebuah organisme tapi dia simbiosis antara alga atau cyanobacter, jadi alga itu ganggang atau kelompok cyanobacter lain, dengan jamur. Kalau semakin banyak lichen di sebuah daerah itu berarti masih polusinya rendah ya, jadi tidak banyak polusi atau pencemaran. Kemudian konsumsi berlebih. Nah, ternyata konsumsi berlebih ini juga mengakibatkan hilangnya biodiversitas ya. Kebutuhan manusia untuk makan itu kan dari mana, tumbuhan dan hewan. Manusia itu kan termasuk konsumen ya. Nah, ini bisa kalau tidak terkendali bisa merusak habitat ya. Misalnya permintaan ikan ya, karena butuhnya banyak, pakai bom ikan ya. Kalau mancing kan sedikit-sedikit ya, kayak Pak Dan itu suka mancing itu kan enggak menghilangkan banyak spesies ya, tapi kalau dengan pukat harim dan sebagainya bisa-bisa dan sebagainya. Nah, ternyata ini juga kaitan dengan TPB, tujuan pembangunan berkelanjutan, atau
SDGs tadi, Sustainable Development Goals yang kita pelajari ini tentang responsible consumption and production. Jadi tanggung jawab kita terhadap konsumsi dan produksi. Nah, jadi belajar kali ini kita belajar juga tentang tanggung jawab. Nah, ini kalau misalnya ini gambar patung pancoran yang ada di daerah ya Jakarta. Dulu ini mungkin nggak ada bangunan-bangunan ya. Eh, Sekarang sudah banyak karena populasi manusia semakin bertambah. Tentunya polusinya juga makin banyak, ya kan? Nah, ini lichen ya atau lumut kerak yang ditemukan di pohon. Nah, ini yang ditanam. Ya. Jadi ini sebenarnya bukan organisme, bukan satu spesies, tapi dia adalah simbiosis jamur dan alga atau jamur dan cyanobacteria. Cyanobacteria itu em, kelompok bakteri tapi bentuknya filamen-filamen. Ya. Yang biasanya kalau kamu ada di batu terus licin ya atau di kamar mandi yang hijau-hijau itu sebenarnya adalah alga atau cyanobacteria ya bukan lumut ya. Kalau lumut itu ya ya yang ini nih yang apa namanya yang dia itu kayak ada daun-daun kecil. Nah, biodiversitas itu dipengaruhi juga oleh isu-isu yang mempengaruhi biodiversitas. Kalau tadi faktor-faktornya yang menghilangkan biodiversitas. Ini biodiversitas dipengaruhi isu. Contohnya isu politik ya. Misalnya ada perang ya. Pasti kebutuhan akan biodiversitas jadi berbeda ya kan. Yang tadinya misalnya kita memperhatikan pertanian, memperhatikan tumbuhan dan sebagainya. Karena perang akhirnya mengakibatkannya kurangnya pemeliharaan ya kan. Jadi ya ngurusi perang aja atau malah dengan perang bisa merusak habitat ya seperti itu. Ekonomi juga berpengaruh, misalnya pada hari raya itu biasanya barang-barang naik ya, barang-barang naik ini juga berpengaruh pada misalnya harga gula Jawa yang di desa ya, kadang juga bisa naik bisa turun ya, kadang bisa anjlok sekali. Nah itu kan kasihan petani ya, kasihan pembuat gula juga. Nah itu dipengaruhi juga isu ekonomi. Jadi biodiversitas itu selain tadi faktor manusia tadi itu juga dipengaruhi oleh dua isu ini, isu politik dan isu ekonomi. Nah ini salah satu pemanfaatan biodiversitas secara pembuatan gula. Nah ini gula yang sudah dicetak ya dalam sebuah batok. Ini manggis ya, manggis kalgesing yang masih muda ya, dan ini kambing ya. Nah, ini kalau isu-isu tadi itu juga bisa mempengaruhi ini ya, biodiversitas. Isu itu apa Pak? Dari tadi ngomong isu-isu itu sesuatu hal yang belum bisa dipecahkan hingga saat ini. Nah, kemarin kita belajar nilai tidak langsung, sekarang kita belajar nilai langsung. Nilai langsung itu apa? Nilai yang langsung digunakan ya, biodiversitas langsung dimanfaatkan. Contohnya konsumsi atau nutrisi. Jadi tanaman, hewan itu kan punya nilai konsumsi, bisa dikonsumsi dan mengandung nutrisi. Nah, jadi maka saya sebut konsumsi atau nutrisi. Makanan ya. Sebuah daerah kalau makanannya banyak, sumber daya alam yang melimpah pasti banyak yang menempati. Air yang bersih, tempat tinggal yang layak, oksigen. Kalau nggak ada itu ya nggak banyak yang tinggal, ya kan? Itu biodiversitas, obat-obatan. Ya. Jadi kadang tanaman itu bisa digunakan untuk obat-obatan, ya, untuk penelitian juga bisa. Gitu. Kemudian untuk produksi atau konsumsi. Jadi manusia itu menghasilkan barang ya, untuk dijual menghasilkan uang. Nah, jadi barang yang dijual menghasilkan uang untuk produksi dan ekonomi. Nah, ini desa Sumoaring ya. Mereka tinggal di desa yang sejuk ya, yang penuh dengan pohon-pohon ini. Ibu Atik ini lagi ke ladang untuk memanen anu apa duriannya ini, jalan ke ladang ini sebagai karena langsung digunakan biodiversitas itu digunakan oleh manusia. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
memelihara biodiversitas itu diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau ngomongin biodiversitas pasti kaitannya dengan biologi. Jadi biologi itu memiliki cabang-cabang ilmu. Misalnya entomologi. Ini pembelajaran mengenai serangga, zoologi tentang hewan, bioteknologi pemanfaatan organisme. Biasanya mikroorganisme kecil untuk membuat sebuah produk. Misalnya kayak tape, tempe, nah itu kan menggunakan mikroorganisme. Nah, sebenarnya dalam pembuatan gula itu juga menggunakan teknologi, ya. Tetapi teknologinya itu kan bioteknologi, ya. Jadi hanya teknologi pangan saja, ya. Karena dia tidak menggunakan fermentasi. Tapi kecuali kok niranya itu kemudian difermentasi, ya, nah itu beda lagi ceritanya. Kemudian fisiologi, yaitu ilmu yang mempelajari fungsi-fungsi tubuh, ya tubuh hewan, tubuh manusia, tubuh tumbuhan, ya. Kemudian anatomi, ya anatomi itu mempelajari organ-organnya, jadi organ jantung, ya organ tanaman, ya atau sel-sel yang lebih di dalam misalnya bunga dan sebagainya. Kalau ekologi, ilmu yang mempelajari ya ekosistem, ya ada juga ilmu-ilmu yang multidisiplin, contohnya etnobiologi. Nah, etnobiologi ini gabungan antara etnik dan biologi. Ya, jadi menggabungkan ilmu biologi dan etnologi. Nah, kalian ini sebenarnya sedang belajar cabang ilmu etnobiologi nanti ya. Ketika di desa kalian mengumpulkan apa data itu kalian belajar ilmu etnobiologi. Kemudian ada ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan itu bukan ilmu kita gabungan dari fisika, kimia, biologi, geografi ya. Karena mempelajari lingkungan. Lingkungan itu kan bukan hanya biotik aja, biologi aja. Nah, jadi sains itu penting ya untuk mempelajari biodiversitas. Kemudian eh, ilmu pengetahuan dan teknologi itu selain tujuannya untuk melindungi biodiversitas dengan ilmu-ilmu tadi, juga untuk meningkatkan kualitas biodiversitas. Misalnya di ilmu biologi ya, melakukan program kawin silang pada ternak. Jadi ternak yang bagus ya dikawin silangkan ya, supaya anakannya bagus. Membuat bank gen ya. Jadi misalnya ada penyimpanan biji-biji ya. Nah, biji-biji ini masih bisa digunakan nanti di kemudian hari. Siapa tahu kita ada bencana ya, kita masih punya benih-benih biji ya untuk ditanam. Kemudian juga bisa melakukan identifikasi spesies di hutan. Di Indonesia banyak sekali spesies yang belum teridentifikasi. Kemudian melakukan pemanfaatan ekosistem secara bertanggung jawab. Yaitu tadi ya, kita menggunakan memanfaatkan biodiversitas sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Nah, ini waktu itu saya sedang melakukan penelitian etnobiologi di desa ini. Saya melihat dua orang ibu bumus dan bu atik sedang panen, kemudian melakukan syukur kepada Tuhan atas panenan di ladang. Ya. Kalau orang melihat itu pasti tidak baik ya. Tapi ketika kita uh, positif ya misalnya itu untuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Terus kenapa kok pakai ubur rambe ubur rambe? Nah, kita belajar bahwa dengan ubur rambe itu kemarin ada nilai-nilai spiritual. Kalau dari sisi biologinya, ya, misalnya setelah dilakukan doa biasanya kan makanan itu kita makan ya, tanyang ya kan, atau kita buang di sekitar situ. Supaya apa? Ya, misalnya teh ya, mungkin teh. Teh dibuang, teh itu kan ada juga kandungan nutrisinya untuk tanaman. Atau makanan yang dibuang itu kan akan mengundang hama-hama yang ada di, atau bunga-bunga itu, hama-hama yang ada di tumbuhan itu untuk menuju ke makanan atau bunga yang dibuang tadi, sehingga tanaman itu bebas atau kurang dari hama. Nah, itu dari ilmu-ilmu seperti itu, bila kita telisik lebih dalam, lebih jauh, mungkin kita akan melihat sisi positif. Nah, ini saya mau melakukan mikroskop ya, mengamati mikroskop ulat yang ada di pohon kelapa, ulat molo. Ini mungkin kemungkinan ulat dari hasil telur
supit tanaman hewan supit. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalian berkelompok, silakan ya berpikir kritis. Nah, di modul kalian bisa saksikan ya. Yang pertama mengamati gambar, mengamati gambar tentang ekosistem di desa Omongari dan kalian diminta untuk menganalisis nilai langsung dari biodiversitas. Kemudian memberikan pendapat tentang isu politik dan ekonomi, serta di soal nomor 3 itu ada gambar 21 tentang sebaran spesies endemik. Silahkan kalian diskusikan mungkin 30 sampai 40 menit, kemudian bisa dikomunikasikan, dituliskan, dan kalian bisa dengan bantuan panduan jawaban untuk menuntun kalian berpikir kritis ya. Sebaiknya didiskusikan dulu baru kalian mencari informasi dengan bantuan panduan jawaban. Kemudian di situ ada infografis. Nah, ini kalian sebelum ke desa ya kita kasih dulu profil desa Sumongari ya, termasuk batas wilayahnya ada di mana. Jadi desa Sumongari itu ada 5 dukuh. Padukuhan ada Kedung Tileng, Kerajaan Sawahan, Sijanur, dan Dukuh Rejo. Lupa ya. Nah, ini kalian bisa bisa baca ya, itu berdasarkan sumber data desa. Itu saja pertemuan ketiga ya. Saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan keempat, yaitu eksplorasi di desa tentang pembuatan gula kelapa atau damel gendis klopo. Demikian, sampai jumpa di pertemuan 4. Dadah.